Tapi ada nafsu syaitoninya, nafsu yang mengajak pada hal-hal syaitan. Apa? Ngabuburit, goncengan. Jadi dalam berpuasa itu yang paling penting adalah imsakun nafsi. Apalagi murajaatul Qur'annya dengan Free Fire, Mobile Legends. Jadi tidak ada ceritanya kamu niat, aku niat qiyamul lail karo Free Fire sampai sahur. Tidak ada. Jadi jangan ada niat baik tapi perilakunya salah. Banyak yang seperti ini. Rubba qaimin min qiyamihi laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Hanya mulai antak tapi tidak ada fadilah yang dia dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Adab siyami, adabun, ini bab menerangkan etika puasa. Yang bagi sayukia liso ini bagi orang yang berpuasa. Ini ya benar ya? Benar ya? Yang bagi sayukia liso ini bagi orang yang berpuasa. Apa yang sayukia ayyakufa, apa hendaknya mencegah siapa shaim, mencegah lisanahu terhadap lisannya shaim, wasairu jawarihi, dan anggota-anggota shaim, anggota-anggota tubuh shaim, anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, anil maharimi, dari hal-hal yang diharamkan, wal athami, dan dari dosa-dosa. Tahqiqon, kenapa dianjurkan untuk menjauhi terhadap hal-hal yang sifatnya dosa? Tahqiqon, untuk menyatakan, lima nasyami, untuk makna berpuasa, alladzi huwa, yang ada pun makna siyam, al-insan, itu ialah menahan. Ja'a, datang fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih. Wal lafdu, halnya adapun lafal, lil Bukhari, ialah milik Imam Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasul. Apa yang disabdakan Nabi, as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal, wa in imra'an qatalahu aw syatamahu falyakul bihi. As-siyamu, adapun berpuasa, junnatun, ialah tameng atau perisai. Fala yarfuth, maka tidaklah berkata keji siapa shaim, wala yajhal, dan tidak bodoh siapa shaim. Wa ini nuwun, dan jikalau ada siapa seseorang qatalahu, yakni membunuh siapa, qatalahu, yakni membunuh siapa, yakni hendak membunuh siapa umru'un terhadap shaim, au syatamahu, atau
misui atau berkata jelek. Ausyatamahu atau misui atau mencaci siapa umru'un hu terhadap shaim, falyakul maka hendaknya berkata siapa shaim, inni shaimun, inni shaimun. Ini sesungguhnya saya shaimun ialah sedang, shaimun ialah orang yang berpuasa. Ini sesungguhnya saya shaimun ialah orang yang berpuasa. Berkata tadi marrota ini dengan 2 kali. Walladzi demi zat nafsi yang ada pun jiwa saya, biyadihi ialah di tangan alladzi dat la khulufu famis shaimi, sungguh ada pun bau mulutnya orang yang berpuasa. La khulufu famis shaimi, sungguh ada pun bau mulut orang yang berpuasa. Atyabu ialah lebih wangi indallahi di sisi Allah min rihil misk, dibanding bau minyak misk. Al-haditha, teruskanlah terhadap hadis. Itu satu hadis. 2, warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, siapa Imam Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ialah berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan Nabi? Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amah. Wa rubba qaimin, dan banyak sekali adapun orang yang qiyamul lail. Wa rubba qaimin, dan banyak sekali adapun orang yang qiyamul lail. Laisa ialah tidak ada, laisa ialah tidak ada, lahu ialah bagi qaim. Qaim artinya orang yang qiyamul lail. Min qiyamihi, dari qiyamul lailnya qaim. Min qiyamihi, dari qiyamnya qaim. Apa yang tidak ada illa sahru, kecuali melek malam. Apa illa sahru, apa kecuali melek malam, yakni hanya terjaga tok, tidak ada fadilah yang ia dapat. Rawa meriwayatkan siapa Ibnu Majah, siapa Ibnu Majah. Wal lafdu, dan adapun lafal hadis, lahu ialah milik Ibnu Majah. Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa ghairuhuma, dan selain Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Titik. Baik. Ini fasal berikutnya adalah fasal yang menjelaskan tentang etika-etika berpuasa. Apa etika itu, Pak? Etika itu tatanan atau tata krama. Kalau bahasa Jawa namanya andap asor. Apa adab itu, Pak? Adab itu spontanitas tubuh, gerak refleks yang muncul daripada tubuh. Kamu ketika ada orang yang lebih sepuh mau lewat, otomatis kamu akan apa yang kamu lakukan? Dingkluk, menunduk, merunduk, kemudian jalan. Itu namanya refleks. Atau ada orang sepuh, kamu mau jalan, kamu lewat, yang kamu katakan adalah amit, nuwun sewu, pareng, ngapunten.
Atau ketika kamu mau masuk ke rumah orang, ketika ada Jawa dulu, makanya dikatakan apa? Sampurasun. Kolo nuwun. Apa Pak yang bisa diambil dari hadis ini? Artinya gini. Jadi puasa itu tameng. Berarti tameng kan? Apa tameng itu? Pelindung. Orang kalau kehujanan pelindungnya apa? Kalau tidak punya payung? Kalau tidak punya payung pakai apa? Pakai raincoat, jas. Kalau tidak punya jas hujan, godong, daun. Kalau tidak punya daun, dilepas bajunya hujan-hujanan. Yang jelas yang namanya orang itu ketika sudah mau terhindar dari apa yang tidak diinginkan, harus ada pelindungnya. Kayak kita mau jalan-jalan biar tidak kehujanan, pakai apa? Mobil kalau punya. Tidak punya jas hujan. Kalau tidak punya jas hujan, payung. Kalau tidak punya payung, ya sudah, niup dulu, jangan dilanjutkan. Ya pandai. Pun demikian, itu kalau kehujanan. Kalau panas, biar tidak kepanasan, gimana caranya? Ya pakai payung Pak, buat rumah. Ya pandai. Kalau mau kepanasan, ya silakan, tidak usah rumah, tidak usah payung, tidak usah pakai baju. Panas. Pun demikian, nafsu. Apa Nduk? Ngerti nafsu ya? Nafsu itu ada nafsu baik, ada nafsu buruk. Nafsu yang mengajak kepada kamu untuk kebaikan itu namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau nafsunya baik, yaitu nafsu mutmainnah. Tapi ada nafsu syaitoniyah, nafsu yang mengajak pada hal-hal syaitan. Apa? Ngabuburit, goncengan. Jadi dalam berpuasa itu yang paling penting adalah imsakun nafsi. Apa itu Pak? Mengekang nafsu. Ngerti mengekang ya? Ada orang mau beli es, ya, ada anak kecil. Sering saya sampaikan kepada kamu, ada anak kecil lagi kena penyakit flu, pilek, umbelen, beler-beler. Ada tukang es krim jualan, dilulit. Saya tanya, kalau kamu jadi ibu, ada anakmu nangis-nangis, orang jualan es krim datang, anakmu umbelen, meler-meler, sudah tidak karu-karuan, tisu sudah habis 2. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Menahan atau tetap membelikan? Menahan. Pun demikian, ketika seseorang itu berpuasa, ditahan. Makanya ada bahasa hadis as-siyamu junnatun. Puasa itu tameng, perisai, pelindung. Pelindung dari apa Pak? Pelindung dari nafsu, dari hati, agar tidak seenaknya berbuat seperti hari-hari biasanya. Apalagi di Ramadan. Tapi orang kuat itu bukan diukur dari kekuatan fisiknya, kekuatan tangannya, kekuatan kakinya, kekuatan tubuhnya, enggak. Tapi dilihat dari kekuatan mentalnya. Mampu enggak dia meredam nafsunya? Mampu enggak dia menahan amarahnya? Itu baru dikatakan kuat. Itu pertama. Kedua, malam yadak qaul zur wal amal bilih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ayatul kasyarabah wa tu'ana. Ingat-ingat tuh. Allah di bulan puasa ini, khususnya puasa Ramadan, keistimewaan yang diberikan kepada orang yang berpuasa lebih-lebih. Makanya ketika kamu tahu yang seperti ini, jangan sampai puasa kamu dinodai dengan hal-hal negatif.
puasa-puasa kok bohong. Diingat-ingat, puasa-puasa kok dusta, puasa-puasa kok goroh. Kamu berpuasa, tapi ada noda di dalam puasamu. Ingat, bisa jadi kemurnian daripada puasa kamu gugur, kotor. Kesucian, kemurnian daripada puasa kamu ternodai. Makanya hati-hati. Saya ingat betul, kalau kamu di pondok, kalau di pondok sudah berani satu kali bohong kepada gurumu, nanti kalau kamu pulang lebih itu sudah pasti. Makanya dijaga. Nih, saya minta betul kepada santri, jangan bohong. Paham, Bin? Kalau sudah berani bohong kepada temannya, nanti akan merambat, menjulur kepada temannya yang lain. Bahkan tidak ada teman, ustadznya, pengurusnya, bahkan bisa jadi kiainya. Apa pernah kejadian yang seperti ini, Pak? Iya, banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi orang bohong bermula daripada temannya, dari hal yang kecil, merembet keenaan bohong, jadinya pendusta. Itu yang kedua. Kemudian perhatikan yang ketiga. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'u wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Apalagi murajaatul Qur'annya dengan Free Fire, Mobile Legends. Jadi tidak ada ceritanya kamu niat, aku niat qiyamul lail karo Free Fire sampai sahur. Tidak ada. Hati dan. Jadi jangan ada niat baik tapi perilakunya banyak yang seperti ini. Apa? Niat darusan, sekedar di musola. Minum, makan, ada kolak makan. Ada kopi minum, ya. Suruh ngaji, alasan sih aku mau kejeding dulu. Kalau sudah temannya baca awal-awal ini, masuk lagi, minum kolak lagi. Suruh baca lagi, aduh udah enak perut saya. Ini bukan qiyamul lail ini, qiyamul kolak. Hati-hati Farel, ya. Apalagi niat qiyamul lail, bangunkan orang sahur, tapi masya Allah perilakunya salah. Biasanya kalau musim Ramadan, musim apa ini biasanya? Musim Ramadan, kalau buah musim apa? Hah? Musim mangga? Ada. Musim rambutan ada masih. Ya benda? Ya, hati-hati. Musim sahur, bangunkan orang sahur, bagus qiyamul lail. Tapi ingat, jangan nyerampang rambutan orang. Kokur yang kayak gini nih. Rubako imin min qiyamihi laisa lahu min qiyamihi illas sahur. Hanya melek antak tapi tidak ada fadilah yang dia dapat. Pun demikian dengan halakoh yang baik, halakotul Quran, halakotul ilmi. Ingat, jangan sampai dirusak dengan hal-hal negatif. Utamanya yang sering-sering bagi mbak-mbak, ingat, jangan sampai ngerasani. Walhasil banyak hal daripada yang kita baca sekarang ini dari pembahasan etika berpuasa. Satu, ingat-ingat, puasa adalah tameng, yakni menjaga nafsu. Dijaga nafsumu dari hal-hal negatif biar tidak dirusak. Makanya jangan berkata kotor, jangan bohong. Kalau ada orang yang mencaci kepada kamu, ingat, bilang kepada orang yang mencaci kamu, aku berpuasa. Apa tujuannya? Biar meredam, biar mereka tahu kalau dirimu sedang berpuasa, akhirnya mereka tidak lagi mengganggu kamu. Kemudian kedua, ingat, jangan sampai beramal perkataan-perkataan bohong. Jangan sampai melakukan amal-amal bohong. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan palsu, agar kamu terhindar apa? Dari tidak mendapatkan fadilah berpuasa. Yang ketiga, banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan hasil puasanya.
Kenapa? Karena dia merusak atau menodai puasanya dengan hal-hal negatif. Pun demikian, banyak orang yang qiyamul lail tapi tidak mendapatkan fadilah qiyamul lail karena dirinya merusak dengan hal-hal negatif. Ingat itu. Itu kajian kita di sore ini. Bermanfaat. Al-Fatihah.